Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Walaupun ini menakutkan dan menyedihkan. Kalau kita ingat perang yang pernah terjadi di dunia, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, Perang Teluk, semuanya. Pada waktu itu, orang-orang masih bisa menyelamatkan diri dan bersembunyi. Pemerintah bangsa-bangsa yang ikut perang pada waktu itu menyediakan tempat-tempat yang aman. Istilahnya tempat perlindungan. Bahasa asingnya bunker. Di bawah tanah. Orang ada yang selamat. Tapi dalam kasus virus ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sembunyi di mana? Kita mau lari kemana? Kalau perang, kita masih bisa lihat tentara musuh, pasukan musuh, pesawat tempur musuh yang datang. Kita bisa lari. Tapi dalam kasus virus ini, kita nggak lihat. Bahkan yang menyedihkan, oh Tuhan ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan untuk segera lepas dari masalah yang menakutkan dunia. Karena selama ini dunia belum pernah ketakutan seperti sekarang ini. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami. Sungguh kami merendahkan hati di hadapan Bapa di surga. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan, kekuatan, uang, kepandaian, teknologi, macam apapun, nggak sanggup apa menghadapi barang ini, virus ini. Hari-hari ini Tuhan, Kau hadir untuk umat-Mu yang sedang di rumah sakit, yang sedang mengisolasi diri. Tuhan hadir untuk mereka. Tuhan hadir untuk para petugas kesehatan, dokter-dokter yang berjaga. Mereka lelah. Para medis, perawat, mereka lelah di seluruh dunia. Tuhan hadir untuk mereka. Lagi sekali ampunilah kami. Keluarga-keluarga yang harus terpisah. Kasih Tuhan tetap menyatukan kami semua. Maka itu hari ini kami merindukan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang jadi jawaban buat kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Saudara bayangkan. Sekarang ini orang saling mencurigai. Orang saling takut. Bayangkan. Begitu mengerikan keadaan dunia ini. Maka itu hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Maaf saya berkata, ketika keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang mereka kasih, semua kita bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa? Kami sudah berdoa. Sungguh, nggak kurang-kurang kita berdoa, kita menjerit kepada Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, Sobat Someka dan kita semuanya, nggak mungkin kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa saja. Maka yang paling penting dalam kondisi seperti ini, mari kita periksa diri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu saja. Terus sambil berjaga-jaga, minta anugerah Tuhan melindungi kita semuanya. Kita akan baca dalam Yesaya pasal 66. Mari kita merenungkan. Yesaya 66. Mulai ayat yang pertama. Yesaya 66 mulai ayat yang pertama. Judulnya menarik. Keselamatan sesudah hukuman. Kalau kita sebagai manusia mengakui ini hukuman Tuhan, walaupun bukan Tuhan yang buat virus ini, mari kita bertobat. Kita minta Roh Kudus menunjukkan apa yang masih salah di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Karena ini kejahatan manusia. Kita lebih mudah melihat salahnya orang lain daripada kita melihat kesalahan diri sendiri. Maka itu kalau kita mau jujur rendah hati, Roh Kudus pasti akan memberitahu apa salah kita.
Karena kita juga nggak tahu. Nah, kalau tema ini menarik, keselamatan sesudah hukuman, Yesaya pasal 66, maka saya percaya kalau kita semua bisa menemukan salah dan dosa kita yang tersembunyi, yang kita aja mungkin nggak tahu atau sudah lupa, maka begitu pertobatan terjadi, hukuman lewat, keselamatan tiba. Begini kata Tuhan, beginilah firman Yahweh, langit adalah takhtaku. Langit, saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak tahu segede apa langit itu. Bayangkan satu planet bumi yang kecil ini, kita ada di sebuah gugusan namanya Bima Sakti. Ada satu matahari, ada sekian planet. Nah, di luar gugusan matahari kita, Bima Sakti kita ini, ada miliaran matahari. Miliar tuh, bukan jutaan. Nggak bayangkan, masing-masing matahari punya sekian banyak planet lagi. Jadi langit itu nggak terukur. Nah, Papa kita berkata, langit itu takhtanya. Dalam logika anak-anak, takhta itu kan tempat duduknya raja, kursinya raja yang ada otoritas. Nah, kalau langit yang tidak terukur itu adalah takhtanya Yesus Kristus, rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan yang lain. Maaf, dalam logika anak-anak, segede apa Tuhan kita itu? Yang kedua, bumi adalah tumpuan kakiku. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu, kalau ada raja duduk di takhta, maka para pegawai, para pelayan di kerajaan itu harus meletakkan sebuah kursi kecil untuk raja mengangkat kakinya supaya nggak capek kalau duduk. Nah, Yahweh Tuhan kita yang adalah raja segala raja, dia berkata, bumi itu tumpuan kakiku. Sudah, kita nggak usah pakai logika kita, terlalu sulit. Pokoknya Tuhan kita itu luar biasa. Tapi maaf, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, maafkan saya ngomongin, meninggal gara-gara virus ini. Bahkan tidak sedikit kita menemukan ketika sedang berdoa, kenapa bisa tertular? Sobat Somek yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, dan semua saudara yang ikuti baik dari Amerika, dari Australia, dari mana saja yang bisa bergabung dengan live streaming ini. Justru hari ini kita harus merenungkan. Hari-hari ini tidak sedikit manusia di dunia mempertanyakan, maaf, keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa virus ini membunuh begitu banyak orang? Dengarkan ayat yang berikut. Dan tempat rumah apakah, masih ayat 1 Yesaya 66. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Sahabat Somek, dimanapun saudara berada, dan kita semua yang bersama-sama mendengar, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Dengar kalimat ini. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Tempat-tempat suci kosong. Belum pernah. Berapa ribu tahun yang lalu, masing-masing kepercayaan di dunia membangun tempat yang megah untuk Tuhan punya tempat perhentian. Dan sejak itu dibangun sampai 2 bulan pertama tahun 2020. Orang berbondong-bondong ke sana menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Tapi masuk bulan ketiga, bahkan sampai hari ini, gereja pun kosong.
tempat-tempat suci yang orang berkata Tuhan ada di situ, justru dijauhi orang. Sobat Swameka dan semua kita, ini pun jadi pertanyaan saya berapa minggu ini. Kok bisa? Belum pernah terjadi. Tempat-tempat suci itu kosong. Nah, firman ini akan menjadi jawaban buat kita semua. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Maka, walaupun ini nggak enak, tapi saya harus ngomong. Dengan kondisi ini, kita terpaksa dan dipaksa untuk tidak mencari Tuhan di tempat-tempat yang dibuat oleh tangan manusia. Di dalam kondisi seperti ini, kita dipaksa dan terpaksa mencari Tuhan di dalam kesendirian kita. Akhirnya ada kalimat ini yang muncul di hati saya. Maafkan, saya nggak ingin ada yang protes. Kalau ada yang tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi saya bicara fakta. Dalam kondisi seperti ini, hampir semua manusia mempertanyakan hakikat ibadah, ritual. Maafkan saya, betul tidak? Ketika semua ritual yang ribuan tahun kita lakukan, dan kita tahu, kita percaya di situ Tuhan ada. Sekarang kita dipaksa. Jangan bilang Tuhan yang memaksa, tidak. Tapi lewat kejadian ini, saudara, Tuhan ingin, dengarkan, Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan. Bukan mengenal Tuhan, bukan mencari Tuhan dalam ritual agama. Saya pribadi, belum pernah saya merasa ketakutan selama saya hidup. Seperti hari-hari ini. Bukan saya takut mati, tidak. Maaf. Aduh, tiap pagi misalnya, kalau saya tuh mau buka HP saya tuh mikir. Maaf ya saudara, maaf. Aduh, Tuhan ampuni kami. Apa yang saya pikir? Siapa yang masuk rumah sakit lagi? Siapa yang kena virus ini? Bahkan dengar berita, siapa yang meninggal? Maafkan saya. Sampai begitu takutnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Pokoknya belum pernah terjadi selama ada manusia di dunia. Orang begitu dekatnya dengan kematian. Seperti hari-hari ini. Sadar nggak? Kehidupan berhenti, saudara. Di dunia kehidupan berhenti. Pabrik tutup. Restoran tutup. Tempat-tempat rekreasi yang tadinya ramai tutup. Tempat ibadah tutup. Tempat-tempat suci tutup. Hotel-hotel tutup. Restoran tutup. Kita nggak tahu mau sampai kapan. Gak ada orang yang tahu. Tapi ayo lihat firman ini. Ketika orang mempertanyakan keberadaan Tuhan, dengan ritual yang biasa kita lakukan, kita dipaksa untuk diam. Jadi ternyata Tuhan kita tidak diam di sebuah tempat yang dibangun manusia. Dia mencari perhentiannya. Dan perhentiannya adalah kita. Dalam perjanjian baru,
Tuhan berkata kepada kita, umat manusia ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, jadi hidup kita ini adalah rumahku. Yang masih terbiasa dengan ritual hari-hari ibadah dan sekarang merasa canggung, kaku, masa ibadah sendirian? Saya ingatkan, di perjanjian lama, di perjanjian baru, nggak sedikit saudara-saudara kita beribadah sendiri dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir. Contoh Yusuf. Berapa tahun dia sendiri di Mesir. Siapa teman doanya? Siapa teman pujian kepada Tuhan? Nggak ada, dia sendiri. Musa juga sendiri di Mesir. Daud sendiri di padang pengembalaan dengan kecapinya. Paulus di dalam kesendiriannya di penjara-penjara. Tapi Tuhan hadir untuk saudara-saudara kita itu. Jadi kesimpulannya saudara, maaf, yang tidak setuju nggak apa-apa. Tapi izinkan saya bicara ini. Akhirnya, mau tidak mau semua kita mengakui jauh lebih bermanfaat dan lebih penting Tuhan hadir dalam kesendirian kita daripada ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan dengan keadaan dipaksa dan terpaksa ini. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau ada di antara kami yang masih belum menang, rasa nggak enak, ibadah kok sendiri, ayo hari ini Tuhan tolong umatmu, tolong anak-anakmu untuk bisa menikmati kesendiriannya. Dan Tuhan menemukan tempat perhentian, yaitu hidup kita. Saya lanjutkan. Bukankah ayat 2 Yesaya 66? Bukankah tanganku, tangan Tuhan kita, yang membuat semuanya ini, langit, bumi, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Yahweh. Nah lihat, kalimat yang berikut masih ayat 2. Tetapi, terima kasih Bapak ada firman ini. Tetapi, kepada orang inilah aku memandang. Siapa yang dia pandang? Maaf, bukan manusia dengan simbol-simbol keagamaannya yang mewah dan megah. Bukan umat beragama dengan simbol-simbol baju-baju keagamaan yang mahal-mahal. Bukan orang yang rutin dan rajin membuat rutinitas ritual keagamaan yang Tuhan pandang. Perhatikan firman ini. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Satu, kepada orang yang tertindas. Hari-hari ini yang susah bukan cuma orang miskin, saudara. Orang kaya juga susah. Bagaimana gaji karyawan? Pabrik harus tutup. Maaf, bagaimana cicilan kredit bank mereka untuk bisa dibayar? Bersyukur kepada Tuhan, pemerintah kita dapat hikmat yang luar biasa. Untuk bicara kepada bank-bank, kredit untuk orang miskin, kredit motor, kredit nelayan, tolong bisa dipermudah dalam setahun ini. Bahkan hari Jumat yang lalu, saya lupa di kelompok apa atau majalah apa, kita bersyukur. Pemerintah Indonesia lewat Presiden Jokowi dapat penghargaan. Termasuk hanya 2 negara di dunia ini yang diakui oleh lembaga survei itu. Yang pemerintahnya sanggup mengatasi masalah ekonomi yang terjadi karena virus ini. Bahkan penanganannya. Waktu saya baca di survei itu, saya bilang terima kasih Tuhan. Sertai terus pemerintah kami.
berapa ratus triliun dikeluarkan, saudara, untuk menolong orang-orang keluarga-keluarga ekonomi lemah. Saya tidak tahu keputusannya. Tapi kalau ini terjadi dengan terpaksa, bayangkan, hari Lebaran harus dipindah. Nggak pas hari itu. Saya nggak tahu ini bagaimana. Tapi lagi sekali inilah bukti bahwa inilah waktunya Tuhan tidak mencari orang di dalam baju-baju keagamaan, ritual-ritual keagamaan. Yang Tuhan cari adalah, saya ulangi lagi, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas. Hari-hari ini hampir tidak ada manusia yang gak tertindas dengan kondisi ini. Maka itu saya katakan uang, kekuasaan, teknologi, kepandaian, gak ada artinya. Kita semua tertindas. Puji Tuhan kalau kita merasa tertindas, karena Tuhan akan memandang kita. Dan yang kedua, orang yang patah semangatnya. Justru waktu semangat kita patah, gak berdaya, ayo kita berseru kepada Tuhan. Temui Dia dalam kesendirian kita. Yang ketiga, kepada siapa lagi Tuhan memandang? Kepada orang yang gentar kepada firman-Ku. Coba kita buktikan. Hari-hari ini. Coba ya jujur. Orang lebih takut pada virus ini atau lebih takut pada Tuhan? Maaf ya. Nah, ini pertanyaannya. Seberapa gentar? Saya ulangi. Seberapa gentar kita terhadap firman Tuhan? Seharusnya bagaimanapun juga, saudara, kita harus tetap lebih gentar dan takut kepada Tuhan daripada pada virus ini. Bisa berkata amin untuk hal ini. Nah, ayat 3. Aduh, ini menakutkan. Di sini Yahweh Tuhan kita Bapa di surga sedang marah kepada semua kita, maaf, yang hidup rajin melakukan ritual keagamaan. Ayat 3. Orang yang menyembelih lembu jantan. Ini kan ritual. Termasuk dalam tradisi Yahudi. Kalau mereka ibadah, waktu itu harus ada korban ini. Ini menakutkan. Di sini Yahweh Tuhan kita Bapa di surga sedang marah kepada semua kita, maaf, yang hidup rajin melakukan ritual keagamaan. Ayat 3. Orang yang menyembelih lembu jantan. Ini kan ritual. Termasuk dalam tradisi Yahudi. Kalau mereka ibadah, waktu itu harus ada korban yang disembelih. Bahkan hampir semua agama di dunia melaksanakan itu. Tapi ini teguran Tuhan. Orang yang menyembelih lembu jantan artinya rajin ritual agama. Namun membunuh manusia juga. Jahat ya saudara. Maaf. Fakta di dunia ini, justru di dalam agama, orang boleh membunuh sesamanya kalau enggak seiman. Kejam enggak ini? Masih melakukan ritual menyembelih lembu, tapi membunuh sesamanya. Ingat dalam hukum Kristus 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita disebut pembunuh bukan karena kita mengambil nyawa orang, menghilangkan nyawa orang, tidak.
1 Yohanes 3:15 ditulis, kalau kita membenci saudara kita ini seorang pembunuh manusia. Maka itu mari kita gentar kepada firman-Nya. Kalau ada di antara kita yang mendengar suara ini ibadah bersama-sama lewat radio Suara Menara Kasih di Nabire, dan masih punya musuh, cepat selesaikan. Kita pembunuh. Jangan berkata, aku nggak punya musuh Pak Pendeta, cuma ada berapa orang aku malas ketemu. Sama. Jujur ya. Terus. Masih ayat 3. Orang mengorbankan domba, ritual, namun mematahkan batang leher anjing. Artinya nggak ada belas kasihan. Bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini. Ada banyak orang, ini di Jakarta ya atau di Jawa, di Nabire nggak ada. Pesan makanan lewat GoFood. Ada yang begitu sudah mau diantar, mereka bilang, nggak usah Pak, itu untuk Bapak dan keluarga. Luar biasa. Ada orang menggantungkan Indomie, makanan-makanan sembako di pagar rumahnya dengan tulisan, siapa saja boleh mengambil. Dan banyak lagi kita berbelas kasihan kepada banyak orang di sekitar kita. Maaf. Ayat berikut. Orang, masih ayat 3 ya, mempersembahkan korban sajian. Masih aktif ritual keagamaan. Namun mempersembahkan darah babi. Artinya hidupnya masih najis. Ritualnya berjalan. Masih ayat 3. Orang mempersembahkan kemenyan. Ada ibadah. Ada masalah Pak? Aktif mempersembahkan, membakar kemenyan, namun memuja berhala juga. Selama ini saudara, orang sulit memahami Matius 6 ayat 24. Ada dua tuan di dunia ini, Yesus dan uang. Tapi hari-hari ini mau nggak mau kita harus milih. Apa yang kita bisa buat dengan uang kita dalam kondisi seperti ini? Mau bayar berapapun, barang ini menakutkan. Maka itu jangan punya berhala lain. Karena Yesus berkata, Yesus adalah Tuhan, uang juga Tuhan, itu berhala. Masih ayat 3. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Sobat-sobat yang diberkati Tuhan dan semua kita mendengarkan, mari kita periksa hidup kita. Cuma ada dua macam jalan di dunia ini. Jalan Tuhan atau jalan kita. Dan semua bentuk jalan kita kecenderungannya pasti pada dosa. Kita akui itu. Nah itu mari, dalam kondisi seperti ini, betul-betul kita ini melekat erat kepada Tuhan. Izinkan Tuhan hadir di tempat perhentiannya, yaitu kita ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumahku, kata Tuhan. Jadi dalam kondisi seperti ini, mari kita menikmati kehadiran Tuhan. Dalam beberapa gereja, minggu ini disebut Minggu Palem. Artinya, minggu ini Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Kamisnya, Kamis malam ya, kalau hitungan hari, jadi 4 hari lagi, Tuhan Yesus masuk ke Getsemani, dia bergumul sampai bercucuran darah keringatnya. Jumatnya, itu Jumat Agung, Yesus
ditangkap, disiksa, dan dia mati. Saya tidak tahu pasca tahun ini, pas 12 April. Tapi kalau lihat situasi ini, rasanya kita nggak bisa buat ibadah seperti tahun-tahun yang dulu. Kita tetap harus ada di rumah. Sobat-sobat yang dikasih Tuhan dan semua kita, belajar dari Minggu Palem ini. Tuhan Yesus tahu kalau dia ke Yerusalem, dia pasti ditangkap. Karena imam-imam ahli Taurat sudah ngincar dia lama. Dia tahu. Tapi kenapa dia tetap masuk? Kita ingat hidup Paulus. Tercatat dalam Kisah Rasul 22, 23, 24. Dia tahu. Dikuasai, ditawan, diikat, dibelenggu oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 20, 22, 23, 24. Kisah Rasul 20. 22, 23, 24. Tertulis. Hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dibelenggu oleh Roh Kudus. Ditawan oleh Roh Kudus. Dan ini hubungannya dengan Yesaya 66 ayat yang ketiga bagian akhir. Karena itu sama seperti banyak manusia lebih menyukai jalannya sendiri. Ayo saudara-saudara, dalam situasi seperti ini kita periksa diri kita, jalan siapa yang kita pakai. Nah, dalam Minggu Palem Tuhan Yesus tahu dia harus ke Yerusalem, dan untuk apa? Sama seperti Paulus di Kisah Rasul 20, saya harap saudara-saudara buka, baca. Ditulis ayat 22, aku sebagai tawanan roh. Aku tahu akan terjadi apa kalau aku ikuti dia. Saudara, jawabannya adalah dia tetap pergi. Yang dia tahu adalah penjara dan sengsara menunggu dia. Maaf, Ben, ada masalah? Dan dia tetap pergi. Nah, saya mau bacakan ayat 24-nya, saudara. Ini menarik sekali. Kisah Rasul 22 Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Nah, dalam kondisi seperti ini, mari masing-masing kita menemukan target tujuan hidup kita. Maaf saya katakan, ketika hari-hari ini begitu dekatnya yang namanya manusia dengan kematian karena virus ini. Mari kita bertindak seperti Tuhan Yesus berkata Rasul Paulus. Ayat 20, oke ya, saya baca dari 20-nya, 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sebetulnya dia tahu. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Roh Kudus ya, jadi bukan jalan kita. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa dari kota ke kota dinyatakan kepadaku, penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tahu. Paulus tahu kalau dia pergi menuruti Roh Kudus, maaf, mati. Minggu Palem ini Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang mengelulukan dia dengan daun-daun palem. Hosana, Hosana. Tapi maaf ya saudara, 5 hari kemudian, ketika sebagian, saya nggak tahu, karena Alkitab tidak menulis, sebagian dari orang-orang yang bersorak, Hosana, Hosana, ternyata mereka yang berkata, salibkan dia. Maaf, kan ada masalah? Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Baru 5 hari sebelumnya, dia berkata, mereka berkata, Hosana. Nah, lihat ayat 24. Ayat 24 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku
sedikit pun. Nah ini loh, artinya nggak takut mati, saudara. Walaupun tahu, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Saya ulangi, ini penting sekali untuk masing-masing kita. Ketika begitu dekatnya kita dengan kematian hari-hari ini, mari kita bersikap seperti Tuhan Yesus, tetap masuk ke Yerusalem walaupun dia tahu apa yang terjadi. Seperti Paulus, dia tahu apa yang akan dia alami. Ayat 24, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Terima kasih Tuhan, yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Mari Sobat Comeka dan semua suara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ini, kita mulai mencari apa target kita. Maaf kalau saya berkata dengan istilah Paulus, kita nggak bertanya kapan garis finish kita, enggak. Kita tetap berjaga-jaga, takut Tuhan, hidup gentar kepada firman-Nya, jangan berpura-pura dengan ritual keagamaan. Kita nggak tahu kapan garis akhir kita, tapi kita harus menemukan target hidup kita apa, garis finish kita apa. Orang tua, papa, mama, yang anak-anaknya masih kecil-kecil, sungguh kita jadi bosan, mereka juga jadi capek di rumah. Maaf, apalagi kalau rumahnya kecil, maaf. Tapi berapa hari ini Roh Kudus beri saya hikmat. Papa, mama, mau nggak hari ini kita ambil putusan? Papa, mama jadi mainannya mereka. Mau kuda-kudaan, mau petak umpet, mau lari-lari kejar-kejaran. Pokoknya anak-anak senang. Bahkan saya ngajari banyak orang tua, ayo buat perlombaan. Misalnya, anak nomor berapa yang umurnya sekian, ayo nyapu kamar ini. Misalnya, adiknya ruangan itu. Ayo, papa mama beri perlombaan siapa paling bersih misalnya. Ajari anak-anak bersihkan lantai, bersihkan jendela, gak apa-apa. Sibukkan mereka dengan hikmat Tuhan dari Tuhan untuk kita orang tuanya. Buat perlombaan ngelipat baju. Kalau mama habis cuci, jemur, ayo ajari anak-anak kita sampai paling rapi. Ayo, apa sajalah pasti bisa. Belajar matematika, hitung, kejar bola, atau apa-apa saja. Roh Kudus pasti tolong kita untuk itu, sehingga anak-anak kita nggak bosan. Sungguh saudara, belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia ada sekian puluh persen, mungkin 90% lebih keluarga bisa akrab. Mudah-mudahan akrab loh ya. Suami istri yang gak saling ngampuni, aduh, dalam kondisi seperti ini bisa kayak neraka rumah kita. Tapi kita gak bisa kemana-mana, ketemu terus setiap saat kalau gak mengampuni. Maka itu suami istri, ayo berdamai. Ingat loh, gentar kepada Tuhan. Sudah, gak usah saling menyalahkan, gak usah saling jengkel, gak usah ingat-ingat yang dulu, gak usah menuduh. Udahlah suami istri dalam kondisi seperti ini, rendahkan hati, berdamailah. Aduh, bisa bayangkan anak-anak menderitanya kalau lihat papa mamanya gak harmonis di rumah dalam situasi seperti ini.
Anak-anak akan bahagia kalau melihat kita, papa mama, senyum, tertawa, bergurau, kerjakan apa-apa bersama-sama. Jarang bukan? Hampir. Selama kita menikah, saya percaya semua kita menikah, baik yang baru maupun sudah lama, belum pernah loh seperti ini. Saya sendiri pun mengalami. Belum pernah dalam keadaan sibuk seperti yang nggak ada kasus ini. Saya bisa begitu lama dengan istri saya di rumah. Ini waktu yang luar biasa. Maka itu nikmati, buang kemarahan, buang kebencian, buang. Hadirkan Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan di keluarga kita. Dengan cara hati kita juga penuh damai. Tidak ada dosa sekecil apapun. Tidak ada kejahatan sekecil apapun. Oh, betapa indahnya di keluarga kita. Kalau kita harmonis, buang kesalahan masa lalu, jangan ungkit-ungkit. Tapi kalau masih ada keluarga yang terpisah, karena nggak bisa balik, nggak ada transfer atau apa saja, tetap kontak. Handphone kita masih bisa. Sobat-sobat mereka dan kita semuanya, mari hari-hari ini kita jujur, periksa hidup kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, sejujur-jujurnya. Sudah beres semua atau belum? Sungguh dekatkan diri kita kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah masa pemurnian. Kalau bahasa Alkitab, masa penampian. Di sini Tuhan mulai, dengan Tuhan izinkan kasus ini, mulai kelihatan, saudara. Siapa hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan. Siapa murid Yesus yang benar-benar murid Yesus. Dan yang tidak. Nampak jelas perbedaannya. Jadi hari ini ambil keputusan. Jauh lebih takut kepada Tuhan daripada takut pada virus ini. Coba jujur ya, coba jujur. Sebelum di hidup kita temukan Tuhan jauh lebih aku takuti dan segani daripada virus ini. Walaupun mungkin beda, tapi begini kesamaannya. Masih ingat gak upah dosa itu maut? Apa itu dosa? Kalau kita tidak mentaati hukum Tuhan. Sama bukan? Siapa yang kena virus ini dan imunnya, kekebalan tubuhnya nggak baik, maaf, mati juga bukan? Jadi kalau karena dosa kita tidak bertobat, kita pasti mati. Begitu pula karena virus ini kita bisa mati. Nah, ini perbedaannya. Sebetulnya sampai hari ini nggak ada obat virus ini, nggak ada. Dari semua berita yang saya dengar, dari semua bacaan yang saya baca, nggak ada obatnya virus ini. Selalu dibilang jangan panas, suhu tubuh harus normal. Nah itu semua terjadi kalau imun kita, kekebalan tubuh kita tuh bekerja sempurna. Dengan kata lain saudara, nggak ada obatnya sampai hari ini. Maaf, awal Maret, ketika dengan terpaksa Indonesia harus ikut peraturan, mulai jaga jarak satu dengan yang lain, orang mulai di rumah. Maaf ya, masih ingat? Tiba-tiba muncul viral sosial media, jamu Jokowi. Ingat nggak? Empon-empon bahasa Jawa. Herbal, kunyit, jahe, ya, temulawak dan sejenisnya. Wow, orang mulai mengenal itu. Apa tujuannya? Empon-empon itu, herbal itu, untuk meningkatkan imun. Karena kuningnya kunir itu luar biasa ternyata. Nah, jadi lagi sekali saudara, virus ini nggak ada obatnya.
belum ditemukan. Entah sampai kapan. Tapi obatnya ada di dalam diri sendiri. Obatnya ada dalam tubuh kita, yaitu kekebalan. Nah, kekebalan tubuh kita, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga sudah ciptakan itu waktu kita dalam kandungan. Wah, itu luar biasa, saudara. Semua manusia, terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu di hari-hari ini Tuhan kami berseru kepadamu. Dalam pertobatan kami, dalam semua sikap kami untuk buang dosa kami. Tolong Tuhan, kembalikan imun yang kau ciptakan waktu kami masih dalam kandungan. Kekebalan tubuh ini biar ada. Karena virus ini gak ada obatnya. Obatnya itu cuma satu, kekebalan tubuh kami sendiri. Terima kasih untuk endorfin yang Tuhan ciptakan lewat syaraf kami. Terima kasih. Karena endorfin ini luar biasa kekuatannya. Saudara tahu? Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah. Semangat yang patah. Putus asa, takut, khawatir, gelisah, was-was. Waduh, itu yang menurunkan imun kita. Itu yang menurunkan kekebalan tubuh kita. Maka itu kenapa sampai hari ini sedikit sekali persentasinya anak-anak kecil yang kena virus ini. Hampir nggak ada. Sebab endorfin mereka lengkap, utuh. Anak-anak cuma bisa bersuka cita, gembira tiap hari. Maka itu imun mereka itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, di samping kita mengkonsumsi apa saja yang bisa meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita, yang paling penting, bergembiralah hati ini. Selalu punya pengharapan dari Tuhan. Selalu punya penghiburan dari Tuhan. Selalu punya sukacita yang dari Tuhan. Maka itu buang semua ketakutan, kegentaran, kengerian. Dalam kondisi seperti ini. Jangan izinkan semangat. Sebab endorfin mereka lengkap, utuh. Anak-anak cuma bisa bersuka cita, gembira tiap hari. Maka itu imun mereka itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, di samping kita mengkonsumsi apa saja yang bisa meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita, yang paling penting, bergembiralah hati ini. Selalu punya pengharapan dari Tuhan. Selalu punya penghiburan dari Tuhan. Selalu punya sukacita yang dari Tuhan. Maka itu buang semua ketakutan, kegentaran, kengerian. Dalam kondisi seperti ini. Jangan izinkan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Apa itu tulang yang kering? Tulang semuanya kering. Tetapi di dalam tulang yang kering ada yang basah. Itulah sumsum. Dan sumsum itu pabrik darah. Itu pusat kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kita mau jujur ya, hari-hari ini dengan 7 miliar manusia, sudah 200 negara yang kena virus ini. Maka sebetulnya yang paling sibuk di dunia ini adalah sel-sel darah merah dan darah putih kita. Karena mereka sedang perang. Aduh, pasukan-pasukan yang Tuhan siapkan sejak kita belum lahir. Ada sel-sel di dalam darah kita sebagai pasukan penjaga. Ketika virus itu masuk, maka mereka menyerang. Mereka, Ben, ikinya Ben, kenapa? Ada masalah terus saya tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak bisa. Tapi Facebook jalan terus. Maaf ya saudara, Instagramnya ada masalah. Ya, oke, saya lanjutkan. Udah nggak apa-apa. Jadi kalau yang paling sibuk hari-hari ini di dunia saudara, itu ternyata sel darah kita.
Mereka sedang perang. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sel-sel darah merah, darah putih kami. Maka itu Tuhan, tolong kami semua. Ketika virus ini belum ada obatnya, Tuhan memberikan obat gratis dalam tubuh kami. Terima kasih sel-sel darah merah, darah putih. Engkau berperang di dalam tubuh kami. Kami nggak melihat dengan mata kami. Bagaimana ketika virus itu masuk, Engkau menyerang balik. Terima kasih untuk itu Tuhan. Terima kasih. Tolong kami terus Roh Kudus. Untuk hati kami tetap bergembira, bersuka cita, punya harapan di dalam Tuhan. Maka sumsum kami kuat bekerjanya. Sumsum kami nggak kering. Sumsum kami terus kuat, tetap sehat. Terima kasih untuk itu. Terima kasih. Gratis dari Tuhan. Itu anugerah yang sempurna. Maka itu saudara, dalam kondisi seperti ini, jaga hati kita. Seperti perintahnya di Amsal 4:23. Jaga hati kita. Jangan ada kepahitan, kejengkelan, kemarahan, kesedihan yang berlebihan, ketakutan, kegentaran, gelisah, khawatir, buang. Tetap gembira. Ayat terakhir saya akan baca dari kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Ayat yang ke-8 mulai. Dan aku Yohanes, Wahyu 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Apa yang dia lihat? Seluruh kejadian di akhir zaman ini ada di kitab Wahyu. Di antara 12 rasul setelah ada Matias penggantinya Yudas. Maka Rasul Yohanes, rasul yang paling tua usianya. Dia hidup. Yang lain sudah meninggal. Sebagian kecil karena sakit, tapi sebagian besar jadi martir. Yohanes tidak. Dia dibuang oleh pemerintahan Romawi ke sebuah pulau kecil, Pulau Patmos. Dan pulau itu masih ada. Kita bersyukur. Di pulau itu ketika dia sendiri. Ingat dari awal kita belajar, nggak ada ritual. Nggak ada ritual. Yohanes sendiri di Pulau Patmos. Tapi justru saudara, Tuhan Yesus hadir untuk dia. Maka itu kita baca Wahyu 1. Betapa dahsyatnya. Tuliskan Yohanes, tuliskan. Maka itu kita yang sedang hidup di zaman ini, abad ke-21 ini. Sebetulnya kita sedang hidup di babak terakhir drama manusia di dunia ini. Dan ini yang dituliskan oleh Yohanes. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ini drama terakhir. Nggak usah takut ya, karena sampai hari ini masih ada sebagian orang takut kalau membaca kitab Wahyu, takut kalau mendengar khotbah kitab Wahyu. Nggak usah takut. Loh, kalau nggak takut gimana? Nah ini dia. Akhir zaman itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia. Dan segera dimulai zaman pemerintahan surga. Kan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Jadi justru kalau kitab Wahyu ini tergenapi, maka kerajaan itu makin dekat datangnya. Nah kalau kerajaan surga makin dekat untuk nyata di bumi, maka kerajaan manusia harus takluk. Harus takluk. Indah bukan? Jadi kalau kita baca Wahyu jangan takut, justru indah. Karena pemerintahan surga segera nyata di bumi ini. Pemerintahan manusia harus diakhiri. Apalagi dalam situasi seperti ini. Mau pakai cara apa kekuasaan apa? Maaf. Terus lihat kalimat terakhir. Saya ulangi lagi. Maaf, ayat 8. Dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ingat tadi Yesaya 66, saudara.
Yang Tuhan cari hari-hari ini adalah orang yang gentar terhadap firman Tuhan. Hormat, hidupnya benar di hadapan Dia. Orang yang tertindas. Orang yang hanya merindukan Tuhan dan firman-Nya, bukan yang lain. Orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan Yohanes melihat semuanya itu. Lihat ayat 9. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti. Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Tuhan. Gentar takut akan Dia. Dan ini pesannya, saudara-saudara, ini pesannya. Ayat 11. Maaf, ayat 10. Lalu Ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Artinya jangan ditutup kitab ini, buka supaya seluruh dunia tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada buku di dunia selain kitab Wahyu yang pernah menuliskan suatu hari pemerintah bangsa-bangsa akan memberi tanda warga negaranya dengan suatu benda kecil di telapak tangannya. Dan hari-hari ini terjadi. Tapi kita nggak usah takut. Memang harus terjadi, yang tertulis harus terjadi. Jadi betul bukan ayat ini? Jangan dimeteraikan, buka saja. Tapi ini pesan Tuhan. Tolong perhatikan, ini ayat terakhir, ini pesan Tuhan, ayat yang ke-11 Wahyu 22. Barang siapa yang berbuat jahat, aduh Tuhan, tolong kami. Biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, kotor, najis, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, tidak ada tempat yang aman dengan virus ini. Saya ulangi lagi, waktu zaman perang dulu masih ada tempat aman. Orang bisa bersembunyi di bunker-bunker, di tempat-tempat perlindungan yang dibangun oleh pemerintah. Tapi dalam virus ini mau sembunyi di mana? Kita nggak lihat bentuknya. Begitu cepat nularnya, nggak sengaja. Maka ini keputusan kita. Tuhan tolong kami semua untuk memilih tetap hidup kudus, benar, suci di hadapan Tuhan. Walaupun kami tahu itu sulit. Tapi tidak ada pilihan Tuhan. Tidak ada pilihan. Tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami Bapa di surga. Untuk makin benar, makin suci, makin kudus di hadapan Tuhan di hari-hari seperti ini. Tolong kami. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Terima kasih Tuhan. Sungguh, sudah lebih baik Tuhan Yesus cepat datang. Kami gak tahan hidup dengan keadaan seperti ini. Orang lapar bertambah banyak, orang miskin bertambah banyak. Tuhan tolong Tuhan. Segeralah Engkau datang. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Maaf. Jadi jangan nuntut Tuhan yang macam-macam. Kalau kita nggak bisa menuntut diri kita untuk hidup taat kepada Dia. Saudara masih ingat Matius 4? Yesus ditulis ini ayat 2. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Ayat berikut. Kalau Yesus lapar, siapa yang datang? Maka datanglah si pencoba. Saudara, di akhir renungan ibadah hari Minggu Palem ini, saya ingin berkata kepada semua kita, yang di kota-kota besar khususnya,
Kalau kita masih punya lebih sesuatu apa saja. Coba kita lihat orang-orang lapar. Karena menurut Matius 4 itu, saudara, di mana ada orang lapar, di situ setan pasti datang. Menakutkan. Hari-hari ini orang lapar luar biasa karena nggak bisa kerja. Belum lagi pemberontakan. Mereka yang diisolasi berontak. Mereka harus kerja, nggak pakai masker. Sudahlah, nggak tahu mau bagaimana. Maka kita berbagi dalam kondisi seperti ini sedapat mungkin. Maka ajari anak-anak kita untuk berbagi. Memang susah, nggak boleh ketemu, ya nggak apa-apa, ada cara lain kita bisa pakai. Inilah firman untuk hari ini. Kiranya firman ini bekerja dengan sempurna di hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.